Berarti kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi menjawab perintah yang lain. Syirik nggak tuh? Syirik modern begitu Pak modelnya. Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tapi melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh selain Allah pada waktu yang sama. Tanpa sadar itu syirkul asghar, bolehlah. Ya, maka yang nanti di hari kiamat dia tidak sholat itu seperti ketemu dengan korun. Yang kedua, wa Fir'aun. Fir'aun itu posisinya sebagai penguasa. Dia tidak melakukan sholat karena sibuk dengan kekuasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan segalanya kepada kita, Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah, di tempat yang terbaik ini kita menikmati, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan suasana yang ada pada saudara kita di Palestina memberikan semangat kita untuk menikmati masjid yang tidak berat-berat banget sebetulnya datang ke masjid. Kalau mereka menjaga masjid dengan nyawa, dengan segala-galanya, maka sebetulnya kadang-kadang kita ngomong Palestina sedih. Ngomong Palestina tapi bangun subuh aja nggak sanggup. Ya, Masya Allah. Ya, maka mudah-mudahan kita yang sudah menikmati subuh ini lebih mensyukuri, lebih menikmati tempat yang terbaik ini, kita jadikan tempat berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang terus kita jadikan contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang posisi sholat di dalam Islam. Sudah tentu dengan segala keutamaannya, perintahnya sangat utama. Apa yang diperintahkannya kepada kita kaitannya dengan sholat ini adalah menikmati kehidupan. Nah, tinggal pertanyaannya, terus yang ninggalin sholat gimana hukumnya? Hukmu tarkis sholah. Sudah tentu yang meninggalkan sholat ini orang muslim. Kalau orang kafir memang nggak sholat. Nah, pertanyaannya adalah kaifa hukmu min tarkis shalah lil muslim. Ini hadisnya banyak mengerikan
ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Jadi kalau sementara saya simpulkan, sudah tentu pemahaman hadis ini nanti akan dijelaskan lebih jauh, tapi secara teks dari hadis yang beberapa hadis yang saya bacakan tadi ini adalah, pertama, yang ninggalin sholat dengan sengaja itu kafir hukumnya. Kemudian kalau yang ninggalin sholat, yang sholat tapi tidak berjamaah, itu munafik. Itu pegang dulu, tapi jangan ngambek dulu, jangan. Ya kan, takutnya ngambek gini, udah saya sholat dibilang munafik juga lagi. Ya. Artinya itu hukum asalnya begitu kaitannya dengan sholat. Nanti bagaimana kita memahaminya, ya? Sehingga apakah betul akhirnya seseorang kalau ninggalin sholat itu dia kafir beneran, ya? Atau kalau dia ninggalin sholat sholatnya tidak berjamaah munafik, apa munafik beneran? Nah, itu nanti dulu. Tapi paling tidak itu sebagai satu koreksi buat kita, ya, jangan mudah meninggalkan sholat. Yang pertama. Yang kedua, jangan mudah meninggalkan sholat dengan tidak berjamaah. Walaupun pertanyaannya, boleh nggak sholat tidak berjamaah? Boleh, ya. Jadi kalau kita bicara hukum itu, yang haram saja boleh dimakan. Yang haram boleh dimakan nggak? Boleh, tinggal alasannya apa gitu. Ya. Jadi yang haram itu haram, boleh dimakan. Tapi apa alasannya? Apa ilatnya kalau dalam bahasa hukum? Sehingga kita sampai memakan yang haram itu apa alasannya? Sehingga kalau kita tidak sholat jamaah itu apa alasannya? Jadi seluruh kehidupan ini harus ada jalan keluarnya. Tapi alasannya yang harus pas. Sebab kalau alas luas, alas itu kan luas. Jadi orang bikin alasan biasanya banyak banget saking luasnya. Nah, makanya ketika perintah sholat ini ditinggalkan, lalu dikatakan dia kafir. Ketika sholat ini dilakukan tidak berjamaah, dia munafik. Nah, ini menjadi tantangan kepada kita. Jangan sampai kita tidak berusaha dalam melaksanakan ibadah sholat ini. Makanya kan sholat berjamaah itu adalah, dalam pembahasan yang dulu kita katakan itu fadzalikar ribat. Artinya melaksanakan sholat berjamaah itu adalah jihad. Kalau jihad ini masih boleh di setel-setel kan, tapi kalau jihad yang di Palestina nggak di setel, udah kena mati, selesai. Makanya kalau kita jihad kita nggak bakalan mati datang ke masjid ini. Cuma mati juga sih, orang kagak bangun kan mati. Orang lagi tidur ini kan mati kan, yang nggak bisa bangun subuh, mati itu, ya. Siapa yang nembak? Setan yang nembak, ya. Ditembak setan. Nah, kita nggak sadar kalau kita ini juga punya musuh. Musuhnya nggak kelihatan tapi jelas. Makanya kalau orang nggak bisa bangun subuh sebetulnya ditembak gitu, dan dia mati kan? Bangunnya ntar jam 6, jam 7, jam 8. Nah, alhamdulillah kita ditembak kena juga tapi nggak mati. Kan di Palestina juga banyak ya, tembak nggak mati kan? Banyak. Nah, kita yang bangun subuh ini ditembak tapi enggak mati. Sebagian ditembak mati. Tarkus shalah juhudan biha wa inkaran laha kufrun wa khuruju an millatil Islam. Jadi kalau orang Islam dia meninggalkan sholat karena dia berkeyakinan sholat itu enggak wajib, berarti dia kufur.
Dia berpendapat sholat tidak wajib. Ngapain gua sholat? Nah, itu berarti dia khurud an milatil Islam. Itu ijma sudah, ya, nggak ada khilaf. Ya. Dia meninggalkan sholat, sudah tentu orang Muslim ini, ya. Dia meninggalkan sholat dan dia berpendapat karena sholat itu adalah tidak wajib. Amma man taraka ma imanihi biha wa tiqadihi fardiyatiha walakin man tarakaha takasulan aw tashagulan minha bima la yu'addu fi syar'i udran faqad syarat al hadis bi kufrihi wa wujubu qatlihi. Kemudian ada orang yang meninggalkan sholat karena malas saja, ya, atau sibuk. Malas dengan sibuk bedanya apa? Sama juga, nggak sholat juga maksudnya. Malas nggak sholat, sibuk nggak sholat, ya. Jadi kalau dia meninggalkan sholatnya takasulan au tasyagulan anha, ya, bima la yu'addu fi syar'i udron, tapi malasnya, sibuknya itu enggak sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau saya kasih contoh yang sederhana, hari Jumat ini mungkin Bapak terasa capek, lelah, ngantuk, akhirnya Bapak enggak sholat Jumat, boleh enggak? Kenapa nanti nggak sholat Jumat? Ini yang laki-laki nih, kenapa nggak sholat Jumat? Capek, ngantuk. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Ya, capek, ngantuk, juga sibuknya juga sibuk nggak jelas juga. Itu namanya udrun ghairu syar'iyyin. Udur yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi ketika orang tidak sholat Jumat, kenapa ente nggak sholat Jumat? Saya sakit. Nah, jelas itu ya? Jelas, sakit jelas. Ngantuk tuh penyakit bukan? Bukan. Makanya kalau ngantuk ya ke masjid aja, begitu khatib naik ya udah tidur. Ya itu lebih benar kayak itunya. Ya, lebih benar kaitannya dengan kita tidak datang ke masjid karena alasan ngantuk. Karena alasan ngantuk itu ghairu syar'i. Udrun ghairu syar'iyyin. Sama dengan antum kalau saya kalau ngaji habis subuh ngantuk. Ya. Akhirnya habis sholat pulang. Di rumah tidur enggak? Enggak. Kayak gitu ya. Wah, di rumah enggak tidur. Tapi saya kalau di masjid ngantuk, ya sudah ngantuk nggak apa-apa kan? Boleh nggak antum saya ngomong antum ngantuk boleh nggak? Boleh, ya sederhana, boleh. Cuma mudah-mudahan bangun lagi, ya mudah-mudahan bangun. Nah takasulan au tasyagulan, tapi dia tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Nah ini ada beberapa hadis. Faqad syarahatul ahadis bi kufrihi wa wujubu qatlihi. Teksnya begini nih. Ya makanya sabar dulu ya, jangan ngambek dulu, jangan nih. Ini karena hadisnya agak mengerikan ini. Ya. Jadi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, karena sibuk, tapi semua alasannya itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka dia kafir. Kalau sekarang saya tanya, antum pernah nggak ninggalin sholat? Kenapa? Nah, kira-kira gitu. Nah, kenapanya itu jangan dijawab, antum sendiri yang jawab udah. Kalau kita pernah meninggalkan sholat, oke, waktu ninggalin sholat tuh apa alasannya? Ya. Jadi kalau waktu itu ninggalin sholat itu alasannya tidak sesuai dengan syariat, ya, udurnya ghairu syar'iyyin, dikatakan dia kafir, wajib dibunuh, ya.
Makanya kalau kita keluar kita bunuh-bunuhin orang nggak ada sholat nih kalau kita pakai dalil ini sebagai satu landasan. Nah, walaupun nanti itu ada beberapa hal yang harus kita pahami dari pemahamannya. Dalil yang pertama, an Jabir qala Rasulullah baina rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Jadi perbedaan seseorang dengan orang yang lain dikatakan kafir itu kalau dia meninggalkan sholat. Wa an Yazid wa an Baridah qala Rasulullah al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Ini hadisnya sahih, Pak. Ya. Perjanjian antara kami dengan mereka yaitu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka yang meninggalkan sholat itu berarti dia kafir. Bapak Ibu sekalian, Allah itu Rahman Rahim. Kita baca tiap hari di Al-Fatihah. Di surat Fatihah itu kan damai betul kita dialog dengan Allah itu. Kita puji Allah dengan segala kebaikannya, Rahman Rahim. Nggak ada kata-kata yang mengerikan itu di dalam surah Fatihah itu. Cuma kita minta perlindungan saja, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Karena Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada makhluknya, kepada hambanya. Nah, maka berikanlah nikmat itu kepada kita. Kecuali jangan sampai kita diberikan seperti al-maghdub wad-dhalin. Maghdub wad-dhalin katakan Yahudi dan Nasrani. Maka ketika kita melakukan atau meninggalkan apa yang diperintahkan, mulai itu Allah rada galak dalam tanda kutip. Kalau sudah kita meninggalkan perintahnya, mulai kalimat kasar dalam tanda kutip itu keluar. Termasuk meninggalkan sholat ini sampai dibilang kafir. Atau dalam surat yang sering kita baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baru tuh, kalau ente enggak kufur ya, bersyukur, aku tambah nikmatnya. Tapi kalau kufur baru keluar, mengerikan kan? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya balasanku itu sangat berat, sangat keras. Bahkan ditambah dengan lam taukid. Adalah syadid. Syadid saja ya. Itu kalimatnya syadid saja itu apa namanya? Kejam, keras. Ditambah lam taukid. La syadid berarti lebih keras. Jadi kalau kita sudah melanggar apa yang Allah sudah tentukan, nah baru kelihatan tuh. Makanya kalau kita memahami bagaimana Allah Rahman Rahim, Allah memberikan kasih sayang kepada kita, kita menikmati hidup ini karena kita melakukan apa yang diperintahkan. Makanya kalau kita merasakan hidup ini tidak nyaman, resah, ya, dan lain sebagainya, ya boleh sih bilang ini saya lagi diuji, mudah-mudahan lagi diuji. Nggak sholat, sakit, saya lagi diuji. Ya, bohongin orang tiap hari kena musibah, saya lagi diuji. Sekolah enggak diuji. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, kita kalau secara pribadi jangan bilang diuji.
kita sedang diingatkan. Kalau diuji kan orang hebat kalau diuji itu. Ya. Kalau diingatkan kita orang lalai, orang lupa. Nah, walaupun kadang-kadang kalau diingetin kita seneng apa enggak? Kadang-kadang kalau diingetin ngambek apa enggak? Ngambek. Ente kenapa jarang sholat ke masjid? Alah ente baru sholat gitu aja ngajak-ngajak anak lagi. Diingetin ngambek. Kalau diuji tuh orang kalau diuji itu pasti nggak ngambek kalau diuji itu. Malah senang. Abu Darda senang kalau dia sakit, senang kalau dia miskin, senang kalau dia mati. Karena tiga ini adalah sesuatu yang istimewa. Makanya ciri-ciri orang sehat apa Pak? Bapak sehat nggak? Sehat. Teman Bapak yang sekarang masih tidur sehat apa enggak? Ya. Makanya kalau bicara sehat itu adalah orang sehat itu orang yang ada di masjid. Karena hanya orang sakit yang tidak mungkin datang ke masjid. Sehat ya usah dong, kemarin goes, kemarin lari. Yang sehat apanya? Yang sakit apanya? Nah, jadi Bu, ya kalau suami ibu nggak masjid itu sakit sebetulnya. Walaupun dia ke kantor, ya, gitu ya. Meninggal ke masjid juga, Ustaz? Kalau meninggal ke masjid itu dipaksa beda. Makanya jangan sampai ke masjidnya dipaksa. Gitu ya. Itu dia. Wa an Abdullah ibnu Amr ibnu al-As anin Nabi annahu dzakara shalah yauman faqala man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salatnya maka dia akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan bukti keimanan, dan dia di hari kiamat akan selamat. Yang menjaga salatnya, ya, dia mendapatkan cahaya dan membuktikan keimanannya dan dia selamat di hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuron wala burhanan wala najatan. Sedangkan orang yang tidak sholat, tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak ada cahayanya, tidak ada bukti keimanannya, dan dia tidak akan selamat di hari kiamat. Wa kana yaumul qiyamah ma'a qorun. Dan nanti dia di hari kiamat itu dengan korun. Kenal korun? Kenal? Bapak kenal sama korun? Di mana kenalannya? Ya, korun itu yang menjadikan dia ninggalin sholat, gampangnya ninggalin sholat karena sibuk ngurusin dunia. Kita tiga juga sebetulnya percikan-percikan korunnya masih ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung. Itu sepersekian korun itu. Maka orang-orang yang menyibukkan dunia, ya, ini kaitannya adalah seperti korun, mustagilan bi umurid dunya. Makanya dalam kalimat adzan itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, itu kan ada kalimat tauhid. Yang dimana ketika disebut asyhadu alla ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Yang ketika Allah memanggil lalu kita tidak menjawab karena melakukan yang lain. Jadi panggilan Allah dengan panggilan kerja
itu lebih dipentingkan panggilan kerja. Dengan kalimat yang sangat ilmiah, tanggung. Itu kalau diilmiahin tanggung bisa ini. Berarti kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi menjawab perintah yang lain. Syirik nggak tuh? Syirik modern begitu Pak modelnya. Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tapi melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh selain Allah pada waktu yang sama. Tanpa sadar itu syirkul asghar, bolehlah. Ya, maka yang nanti di hari kiamat dia tidak sholat, itu seperti ketemu dengan korun. Yang kedua, wa Fir'aun. Fir'aun itu posisinya sebagai penguasa. Dia tidak melakukan sholat karena sibuk dengan kekuasaannya. Dulu itu zamannya Zakaria Mahmud tuh ada subuh keliling. Ini ada pejabat kan di sini ya? Ada. Ya. Subuh keliling. Bagus juga subuh keliling itu. Ya. Itu menjadi program kayaknya. Ya. Sehingga begitu wali kota datang ke masjid, camat, RT, RW datang semua, Pak. Betul, ini bukti di masjid saya, di dekat rumah saya itu. Datang semua. Karena wali kotanya datang. Ini yang dekat sama wali kota siapa? Ada ya? Kalau nggak deketin. Adain tuh subuh keliling. Sampai saya ingat betul nih. Ini biar menjadi pelajaran. Saya ingat betul sama panitia masjid, saya disusulin ke rumah karena waktu saya ditugaskan jadi imam. Itu baru 3:30. 3:30 Pak Wali Kota udah datang, masjid udah penuh. Datanglah ke rumah saya, Assalamualaikum Ustaz, Wali Kota udah datang. Emang subuh dimajuin ada Wali Kota? Maksud saya kekuatan pejabat tuh luar biasa sebetulnya. Maka yang jadi pejabat Masya Allah. Ada Pak RT nggak nih Pak RT? Pak RT buat surat warga Venus supaya sholat berjamaah di Masjid Al-Barkah. RT, Pak RW juga boleh. Insya Allah surat itu ditaati atau tidak ditaati, tapi tanda tangan antum pahalanya dapat. Bisa jadi begitu baca surat, wah bagus juga nih RT RW nih menyuruh sholat berjamaah, dia berangkat ke masjid, bapak pahalanya dapat. Dibuat surat RT RW tapi dia nggak sholat, nggak apa-apa, tapi bapak sudah menganjurkan yang baik, dapat pahala nggak? Nah, ini pejabat yang begini nih dipakai nih. Ya artinya jangan melanggar hukum negara dah. Kalau buat surat itu ngelanggar hukum negara nggak? Nggak kayaknya ya. Nah, Pak RT, Pak RW kalau perlu tanda tangannya tambah lurah sama camat dah. Karena penyebab dia tidak sholat ini korun Fir'aun. Fir'aun kaitannya menyibukkan hidup dengan kekuasaannya, masa sholat aja gak sanggup. Saya rasanya ngajar nih di masjid dari mulai Al-Hidayah, Banjar itu udah berapa tahun, nggak pernah tuh ketemu wali kota datang gitu sholat. Udah bertahun-tahun. Atau wakil wali kota ada yang deket nih, nggak ketemu. Wakil wali kota sholat subuhnya di mana? Ada masjid sendiri ya. Bapak pernah sholat di situ, ada wakil wali kotanya ada? Ini memang kalimatnya menyakitkan. Maksud saya adalah Rasul menjelaskan akibat dia tidak sholat karena urusan dunia. Akibat dia tidak sholat karena urusan kekuasaan.
Akibat dia tidak sholat, ya, wa Ubay ibnu Khalaf. Ubay ibnu Khalaf itu pembisnis lah. Ya. Memang ini orang-orang yang memang meninggalkan sholat, kaitannya adalah contoh orang yang meninggalkan sholat. Kesibukan itulah yang menyebabkan dia meninggalkan sholat. Wa kaunu tarikul muhafadhu ala sholah ma'a immatil kufr fil akhirah. Maka kelihatan sekali nanti orang-orang yang meninggalkan sholat itu di akhiratnya kumpul dengan orang-orang besar. Di nerakanya kumpul dengan orang-orang besar tadi, Qarun, Fir'aun. Maka jangan cita-cita ketemu Fir'aun lah. Ya, kalau mau lihat ininya aja di Mesir. Kalau kita ketemu di sono berarti ketemunya di neraka. Jangan niat sono. Yaqtadi kufruh. Qala Ibnul Qayyim tarikul muhafadhu ala shalah imma ayusgilahu malahu au milkau au riyasatu au tijaratahu. Ibnul Qayyim menyatakan orang yang meninggalkan sholat itu terjadi karena apa? Karena dia ngurusin kekuasaannya, sibuk dengan dunianya. Nah, makanya yang sibuk-sibuk dengan dunia ini ya perlu diwaspadai. Maksud saya tadi jangan sampai ketika mendengar suara adzan tidak bersegera, kecuali memang pekerjaan itu tidak mungkin ditinggalkan. Ada nggak pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan? Contoh, dokter sedang operasi, lalu terdengar suara adzan. Ini gua kalau nggak sholat jamaah nih kafir ini. Ya, udah ngaji Ustadz Makmun nih kafir kalau nggak sholat jamaah. Akhirnya pasiennya ditinggalin dulu dia sholat berjamaah. Pulang sholat berjamaahnya, insya Allah pasiennya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang begini boleh ditinggalkan. Itu kesibukannya namanya udrun syar'iyun. Kita dengar adzan, kebetulan baru buat kopi, rokok juga baru dinyalain. Ya tanggung dah, ntar dulu habis rokok, habis ngopi. Nah itu misalnya. Ya, tanggung gak tuh kopi sama rokok? Tanggung. Tapi apakah tanggung seperti itu yang akhirnya kita bilang ntar dulu dah ngerokok dulu sama ngopi dulu dah. Alhamdulillah kopi habis, rokok habis, jamaah bubar. Dah jamaah udah bubar, tanggung dah ntar aja nih. Akhirnya sholat duhur jam 2:30. Ini namanya udrun ghairu syar'i. Nah, yang di sini nih yang harus kita pahami. Ya. Yang di sini yang harus kita pahami ketika kita memahami perintah Allah dengan kaitannya sholat, karena tadi takasulan, malas-malesan. Makanya ciri orang munafik itu sholatnya malas-malesan. Kalaupun dia zikir, zikirnya sedikit. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Quran menyatakan begitu. Kalau dia sholat, sholatnya ogahan. Apalagi lihat imam, ya imam ini suratnya panjang ini. Jadi ngelihat imam yang surahnya panjang padahal suaranya enak, udah ogah aja dah. Qamu kusala. Sama termasuk orang yang nggak betah di masjid kan gitu juga. Katakan orang munafik. Nah ini nanti kita bahas pada pembahasan sholat berjamaah. Wan Abdillah ibnu Syakik kana ashab Muhammad la yarawna syai'an minal a'mal tarukupurun ghairu shalah. Sampai dikatakan dari ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan tidak ada amalan yang sampai dikatakan kafir kecuali dia meninggalkan sholat.
Tidak ada amalan yang sampai dia meninggalkan sholat, ya, maka dia disebut kafir. Kalau yang lain-lain enggak, seolah-olah begitulah gampangnya. Ya. Kalau kita meninggalkan sholat, ada kemungkinan orang itu bisa dicap kafir. Kalau yang lain enggak. Nah, ini makanya harus diwaspadai kita, supaya kita menjaga jangan sampai kita enteng-enteng saja. Memang secara fikih, fikih itu kan sebetulnya Pak, memahami fikih itu adalah kita memahami kondisi. Fikih itu sebenarnya ilmu nggak usah dipakai kok fikih itu, kecuali ada alasannya. Kalau Bapak normal saja hidup ini, nggak usah pakai fikih, normal saja. Fikih itu adalah ilmu yang dia harus menyelesaikan segala amalan yang diperintahkan, tapi ada muskilah, ada kesulitan dalam keadaan normal. Nah, kita ini hidup normal apa tidak normal? Normal. Kalau kita tidak normal, akhirnya hukum baru datang. Orang boleh tidak ke masjid karena dia sakit. Nah, itu tidak normal bosnya. Kalau sehat berarti harus ke masjid. Orang boleh tidak bayar zakat kalau tidak sampai pada haul dan nisab. Itu zakat. Boleh dia tidak zakat. Tapi kalau infak ada alasan nggak? Nggak ada alasan. Walaupun dia tidak wajib, ya, tapi tetap dia diperintahkan. Makanya sampai malaikat subuh, ya, malaikat subuh, dua malaikat subuh itu kan berdoa, Allahumma a'ti munfikon khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada yang berinfak gantinya, dan berikan kepada yang tidak berinfak hartanya hancurkan. Makanya jangan sampai tidak berinfak walaupun 1.000, atau duit yang paling kecil dah. Berapa duit yang paling kecil sekarang? Ya, apa yang paling kecil, supaya kita nggak kena doa malaikat itu. Mumsikan talapan, yang mumsik talap, hancur hartanya. Makanya kalau pengen kholaf, ya, berinfak, insya Allah Allah akan ganti. Iya, saya mak dari sampai hari ini masih miskin juga, ente nggak pernah infak. Coba dari dulu ente infak 1.000, Allah balas sekarang jadi orang kaya ente. 1.000 dibalasnya berapa? Minimal 10.000 kan? Manjabil hasanati palau asru amsaliha. Jadi Allah pasti ganti. Dan doanya yang berdoa siapa? Malaikat. Doa malaikat makbul nggak? Masya Allah, kita aja berdoa makbul, apalagi malaikat. Itu ilat hukumnya, ya. Jadi jangan kita menjadikan apa yang Allah perintahkan itu tidak ada yang berat. Nggak ada yang berat kan? Nah, kalau yang wajib saja kita berat, berarti ada yang konslet. Makanya syahadat itu ada pada posisi rukun yang pertama dalam rukun Islam. Betul? Nah, membuktikan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi kalau syahadatnya belum benar, keimanan kita, persaksian kita kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum benar atau belum kuat, ya sholat semau-maunya. Zakat, puasa, haji begitu berikutnya.
Maka untuk membuktikan bagaimana nilai sholat kita, bagaimana puasa dan begitu berikutnya, kembali kepada syahadat tadi, persaksiannya. Karena syahadat itu kan sebetulnya motor yang menggerakkan kita ya untuk melaksanakan sholat. Dan begitu berikutnya. Kalau motor ini, penggerak ini tidak kuat, ya nggak nyampe. Maka akhirnya dalam hadis yang saya katakan tadi, ya imannya masih belum ini, maka dia disebut munafik ketika dia nggak sanggup datang ke masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan tadi la yarawna syai'an minal a'mal tarkuha kufrun ghairu shalah. Tidak ada amalan yang kita tinggalkan lalu kita mendapatkan label kafir kecuali amalan sholat. Amalan yang lain mungkin meninggalkannya karena memang bukan dia mengimani, tidak ya, ogah aja lah kira-kira gitu gampangnya. Zakat wajib, iya zakat wajib, tapi ogah dulu lah saya. Tetap dia yakin wajib. Nah, dengan meninggalkannya itulah ya, kaitannya dengan kufur ini kalau dia meninggalkan sholat. Maka ada amalan yang tidak diterima oleh Allah di malam hari. Ada amalan yang tidak diterima oleh Allah di siang hari. Amalan apa? Dia berbuat, beramal, tapi nggak diterima oleh Allah. Sholat dohornya jam 8 malam, diterima nggak? Ya enggak, itu bukan waktu sholat dohor. Makanya nanti ada perbedaan pendapatnya tadi adalah bagaimana kalau orang sudah umur 40 tahun nggak sholat, ya, diqodho atau tidak. Nah, nanti ada pembahasan lebih detail. Ada orang baru sholat setelah umur 40 tahun. Bagus nggak? Bagus nggak? Ya bagus. Ya, belum mati dia udah sholat. Jangan loh 40 tahun mah ngapain sholat? Ya tetap sholat. Nah, cuma nanti ada hitungannya, ada resikonya. Makanya ada amalan tadi tidak dibalas oleh Allah, tidak diberikan kebaikan kalau dia melakukan di malam hari, karena sholat duhur itu bukan malam hari. Sama juga, tidak mungkin kita melakukan sholat subuh di siang hari. Nah, sholat ini betul-betul memberikan satu pendidikan yang sangat luar biasa kaitannya dengan disiplin waktu. Aral Islam wa qaidudin salasah alaihinna usus al-Islam. Man taraka wahidatan min huna fahuwa bika kafirun halalud dam. Syahadatu alla ilaha illallah wassalatul maktubah wa shaumu ramadan. Islam itu memiliki pondasinya adalah 3 hal. 1 adalah sholat, syahadat maksudnya. 1 adalah syahadat. 2 sholat. 3 puasa. Kalau zakat sama haji mah kan kudu ada duitnya. Kalau syahadat enggak, sholat enggak, puasa juga enggak. Ini yang gratis-gratis nih, ya. Yang gratis-gratis ini ditinggalkan, dikatakan man taraka wahidatan min huna fahuwa biha kafir halalud dam. Kalau ditinggalkan dari salah satunya, syahadat enggak,
sholat enggak, puasa enggak, dia kafir, halal darahnya. Artinya begitu kuat hukumnya kalau orang meninggalkan salah satu dari tiga ini. Nah, kalau puasa kan setahun sekali 1 bulan, ya. Kemudian syahadat, meyakini kita udah otomatis syahadat, karena kita sudah bersyahadat kan, ketika belum dilahirkan sudah syahadat belum? Sudah. Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum? Bala syahidna. Ketika kita masih di alam ruh, kita udah ditanya oleh Allah, apakah saya ini Rob kamu? Iya. Artinya ketika kita sudah mengakui Rob kita adalah Allah, maka kita mentaati apa yang Allah perintahkan. Makanya kan ketika bayi lahir, ya, bayi lahir itu posisinya apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap yang lahir itu fitrah. Fitrah itu artinya muslim. Kenapa dia berubah tidak muslim? Itu kerjaan kedua bapaknya. Kalau bapaknya Yahudi, jadilah dia Yahudi. Kalau bapaknya Nasrani, jadilah dia Nasrani. Kalau bapaknya Majusi, jadilah dia Majusi. Itu pengaruh dari kedua orang tua. Nah, kebetulan kita ini pengaruh orang tua kita muslim, jadilah kita muslim. Walaupun tetap, ya, ada nggak orang tuanya muslim anaknya kafir? Ada nggak? Ada. Karena memang yang mengislamkan itu adalah bukan manusia. Yang menjadikan orang itu Islam adalah Allah tadi, fitrah. Kan tidak disebutkan itu. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisani au yusalimi. Enggak. Yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia Majusi adalah kedua orang tuanya. Yang menjadikan dia Islam siapa? Allah. Walaupun tetap lingkungan ini menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi. Nah, makanya bagaimana Masjid Al-Barkah ini biar orang-orang Venus senang ke Masjid Al-Barkah, suasana berjamaah harus dihidupkan. Minimal kalau jalan subuh tuh kakinya rada dikencengin, plak, 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 gitu. Biar pada bangun orang. Dulu saya punya engkong, kakek dulu itu. Kalau ke masjid itu pakai bakiak, genti bakiak nggak? Yang kalau dipakai tuh klotak klotok gitu, ya, dan benar-benar dibunyikan betul. Saya ingat itu masih segar suara ingatan saya ini. Kalau ke masjid itu udah orang tahu loh, klotak klotok, wah tuh dalam hati engkong gua. Tapi saya tidur aja, dengar. Jadi suasana harus dibangun. Karena tadi yang mengislamkan hanya Allah. Tapi yang mengkafirkan, ya, itu manusia. Pertanyaannya mana yang lebih kuat kira-kira? Seolah-olah lebih kuat lingkungan daripada Allah, seolah-olah nih memahaminya di sini. Karena tadi menjadikan orang Majusi, Yahudi, Nasrani itu kerjaan kedua orang tua. Padahal setiap bayi yang lahir itu fitrah, tapi begitu berubah. Nah, makanya naudzubillahi min dzalik, hati-hati kita. Karena ternyata keislaman kita juga bisa jadi bergeser. Makanya kita berdoa, Allahumma nas'aluka husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati ini setelah engkau memberikan petunjuk.
Wa an Ibnu Umar anna Nabi qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum ila bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Dari Ibnu Umar, Nabi menyatakan aku diperintahkan untuk membunuh manusia kecuali mereka yang sudah bersyahadat dan mereka sudah mendirikan sholat dan mereka sudah menunaikan zakat. Kalau mereka sudah bersyahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, nah, asumu minni, mereka saya jaga, kata Ibnu Umar. Ya. Darahnya dijaga, hartanya dijaga. Illa bihaqqil Islam wa hisabum 'ala Allah. Nah, tinggal dia nanti bagaimana mempertanggungjawabkan syahadatnya di hadapan Allah, bagaimana dia mempertanggungjawabkan hartanya di hadapan Allah, dan bagaimana dia mempertanggungjawabkan melaksanakan ibadah sholatnya. Tapi kalau dia sudah menyatakan melakukan itu aman. Coba urusannya tetap dijaga sendiri oleh kita. Apakah Allah memberikan harta kepada kita, kita zakatkan atau tidak? Kembali kepada pribadi-pribadi. Apakah ketika kita melaksanakan sholat ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan, dicontohkan Rasulullah atau tidak? Itu jaga sendiri. Yang jelas dia sudah bersyahadat, dia sudah menyatakan sholat. Nah, makanya pertanyaannya, kenapa sholat berjamaah itu menjadi bagian penting? Karena dengan berjamaah kita tahu, oh alhamdulillah tetangga saya sholat. Ini pertanyaannya, kita punya tetangga nggak pernah ketemu di masjid, dia sholat atau tidak? Mudah-mudahan sholat. Ya. Mudah-mudahan sholat. Jadi di Cianjur ketika terjadi gempa itu, kan konon ada kristenisasi dan lain sebagainya. Untuk membuktikannya gimana? Membuktikannya nggak bisa sholat duhur, asar, maghrib, isya, nggak ada. Pembuktiannya gimana? Waktu sholat Jumat ada nggak dia ke masjid? Karena hanya waktu sholat Jumat kan orang pada ke masjid kan? Disitulah baru diketahui ternyata semakin berkurang orang yang sholat Jumat karena sudah banyak yang murtad. Jadi ngeceknya di situ. Kalau sholat duhur dia bisa di rumah, bisa di mana-mana. Tapi kalau sholat subuh, kalau sholat Jumat mesti di masjid. Artinya begini, kalau Bapak Pembina bilang husnudon ya perlu bukti. Jangan-jangan juga dia kagak sholat di rumah ini. Maka untuk membuktikannya Jumat sebetulnya. Ya. Ini menjadi tanggung jawab kita nggak Pak? Tetangga Bapak nggak sholat. Tanggung jawab kita nggak? Ya, tanggung jawab lah. Ya. Ada kewajiban. Makanya yang saya pernah bilang pada pertemuan yang lalu, keluar dari rumah didoain, ya Allah tetangga saya, ya tetangga saya ini jarang ketemu di masjid, minimal subuhnya dah, ya kalau duhur, asar, maghrib mungkin di tempat lain, doain. Nah, itu dalam rangka menunjukkan tanggung jawab. Nah sekarang kita sedang didorong merasa bertanggung jawab terhadap saudara kita di Palestina. Itu bagus, kita doakan, ada donasi, ada kunut nazilah. Ini saya tawarin yang waktu DKM nih. Di Jawa Timur, saya punya abang punya pesantren di Jawa Timur. Yang namanya kunut nazilah setiap hari. Kunut nazilah itu kan nggak ada khilaf Pak ya, nggak ada beda pendapat. Jadi
Jadi setiap sholat kunut nazilah. Saya tanya sama abang saya, emang kenapa kunut nazilah terus? Ada, iya, kalau namanya kunut nazilah kan sebetulnya syariatnya kan tiap waktu, Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Cuma mau berapa lamanya, tergantung. Ini supaya pemilu aman perlu kunut nazilah nggak? Ayo. Jadi kunut nazilah itu kan ada kasus. Kasus kunut nazilah itu dalam fikih, dalam riwayat itu kan waktu itu umat Islam diundanglah ke satu daerah, gampangnya nih dibunuh kan, itu suku Riklin Wadakwan, dibunuh. Akhirnya Nabi berdoa dengan kunut nazilah itu, makanya kalimat tuh Allahumma syattid syamlahum wa mazzik jam'ahum. Mazzik itu apa? Robek-robek itu perkumpulan mereka. Kalau terjemahkan begitu, serem itu kunut nazilah itu. Wa zalzil aqdamahum, kakinya, gerakannya itu mereka rasa ada takut. Ketika Rasul berdoa itu Allah hancurkan, berhenti kunut nazilahnya karena musuhnya sudah hancur. Saya tanya abang saya ini, Allah yarham, ente tahu nggak sekarang mana musuh Islam kita doain nggak hancur-hancur kan? Palestina kan dari dulu, mestinya kita dari dulu kunut nazilah ini. Nah, saya tawarkan, mau nggak kunut nazilah tiap hari di sini? Tapi harus tahu ilmunya dulu. Kehidupan kita ini kan nggak aman, musuh lebih kuat, lebih 9 naga. Siapa yang bisa ngelawan 9 naga? Nggak ada, kunut nazilah itu bisa ngelawan itu. Ya, nggak ada siapa. Oh, malaikat aja jadi setan. Nah, ya, itu ya. Nah, jadi kita tuh ngomong, ada kekuatan yang kita tidak bisa lakukan kecuali hanya dengan doa. Nah, kunut nazilah tawarannya. Ya, nah, cuma nanti harus diinikan dulu. Ya, harus dibawa ke Dewan Syariah. Iya, maksud saya bisa menjadi ciri tersendiri. Oh, di Masjid Al-Barkah Venus itu setiap hari ada kunut nazilah. Kenapa? Kan muncul orang pertanyaan. Karena teman saya sendiri ketika dia memasukkan anaknya ke pesantren itu, dia tanya, Ustadz, saya di sholat di masjid itu kok tiap hari ada kunut nazilah. Dulu saya datang masih ada, sekarang datang ada lagi. Akhirnya saya nanya ke abang saya begitu. Karena musuhnya tidak pernah hancur. Bahkan musuh hancur datang lagi, bahkan lebih kuat. Makanya di pesantren saya ini, kata dia, tiap hari kunut nazilah. Wallahu alam bissawab. Jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, pertama, jangan ngambek dulu kalau pernah ninggalin sholat kafir. Enggak kafir, enggak. Ya. Cuma maksud saya ini jangan mudah-mudah meninggalkan sholat. Minimal menjadi ada rasa takut yang lebih. Jangan begini, baru gue juga sekali gue ninggalin sholat. Ya, jangan. Tetap menjadi pegangan kita. Sama dengan nanti dalam pembahasan sholat jamaah, orang yang meninggalkan sholat jamaah itu munafik. Tapi nanti sabar dulu, seperti apa? Nah, karena memang hadis teksnya begitu. Ya, nah, nanti kita lanjutkan dalam pemahaman, ada dialog di dalam satu kitab ini antara Asy-Syafi'iyah dan begitu berikutnya. Nah, ada dialog. Kalau dia kafir bagaimana dan begitu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.